Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Andara Putri dari Program Studi Akuntansi Universitas Islam Bandung. Pada penelitian ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Board Diversity terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Studi empiris pada perusahaan manufaktur, subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Penelitian saya dilatar belakangi oleh fenomena kasus kecurangan yang terjadi pada PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 dengan melakukan praktik manajemen laba atau earning management dengan cara yaitu mencatatkan laba bersih sepanjang tahun 2018 sebesar 809.000 US dollar, lalu setelah dikoreksi ditemukan bahwa Garuda mencatat rugi sebesar 244,95 juta. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang buruk dengan mencerminkan kualitas laporan keuangan yang buruk. Dengan tidak menyajikan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu faithful representation, atau sebagai penyajian yang jujur. Selanjutnya, praktik kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dapat diminimalisir dengan cara adanya board diversity dalam suatu perusahaan atau keberagaman dewan direksi. Keberagaman dewan direksi yaitu bisa terdapat dengan adanya perbedaan umur, perbedaan gender, perbedaan nationality atau kebangsaan, dan perbedaan tingkat pendidikan. Dan pada penelitian saya, board diversity diukur dengan menggunakan gender dan nationality sehingga dapat ditemukan identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu apakah board gender diversity berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan board nationality diversity berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Landasan selanjutnya, penelitian saya ini didukung oleh teori, yaitu agensi teori. Agensi teori yaitu hubungan kontrak antara pihak prinsipal dan pihak lain yang disebut sebagai pihak agen. Selanjutnya, board diversity yaitu perbedaan karakteristik anggota dewan direksi yang berkaitan dengan perbedaan opini dari dewan yang mempengaruhi pengambilan keputusan dewan. Terdiri dari board karakteristik yang diantaranya yaitu gender dan nationality. Selanjutnya, laporan keuangan yaitu proses akuntansi yang dapat menggambarkan kondisi atau kinerja perusahaan, kondisi atau kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan dapat dilihat dengan adanya karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terpenuhi. Salah satunya yaitu penyajian jujur. Alfa atau konstanta bernilai 0,055 yang artinya nilai konstan model regresi adalah 0,055 menunjukkan jika variabel board gender dan board nationality bernilai konstan. Selanjutnya yaitu variabel board nationality diversity memiliki koefisien regresi sebesar minus 0,003 yang diartikan variabel ini berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu board nationality diversity sebesar minus 0,211 yang dapat diartikan bahwa koefisien regresi sebesar minus 0,012 itu berpengaruh negatif terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, pengujian hipotesis yaitu menggunakan uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi. Uji F pada penelitian ini digunakan sebesar kurang dari 5%, maka 0,007 itu kurang dari 0,05% yang artinya H0 ditolak. Selanjutnya yaitu uji T. Uji T itu dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Nilai signifikansi board gender yaitu kurang dari 0,05 sebesar 0,011 yang artinya H0 ditolak. Selanjutnya nilai signifikansi nilai T statistik pada board nationality diversity sebesar 0,027 yang mana kurang dari 0,05 yang artinya H0 ditolak.
Selanjutnya uji koefisien determinasi dengan melihat nilai R-square yaitu sebesar 68,2%. Artinya board gender dan board nationality berpengaruh sebesar 68,2%. Yang artinya selain dari 68,2% itu dipengaruhi dari variabel yang lain. Kesimpulan, pada penelitian ini, hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa board gender diversity dan board nationality diversity berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, yang artinya perusahaan jika memiliki wanita dalam perusahaan dan memiliki dewan direksi asing dalam perusahaannya, maka dapat menurunkan praktik kecurangan pada manajemen laba, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sekian presentasi saya, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.